Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersekutu bersama dalam ibadah keluarga rutin. Kini marilah kita bersaat teduh sejenak. Umat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman dalam ibadah keluarga rutin malam ini dilayani oleh Diaken Imelda Nainggolan. Kini marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyanyikan pujian bagi kemuliaan namanya. Dengan menyanyi dari Gita Bakti 6, bait 1 dan 2, bernyanyilah orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini dan juga kesempatan untuk bersekutu dalam ibadah keluarga rutin pada malam ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga Ibu Diaken Imelda Nainggolan yang akan memberitakan firman Tuhan. Dengan memohon pengampunan atas segala dosa kami, layakkanlah kami datang beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 55 bait 1. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan. Taburkan firman-Mu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah bertumbuh dan makin mekar. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, menjadi kitab yang berbuka, dibaca dan diteladani. Umat, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa, pada malam hari ini kami ingin mengucap syukur karena penyertaan Engkau sepanjang hari ini kami dapat lalui dengan penuh sukacita. Ya Bapa, kami sudah berkumpul ya Bapa beserta dengan keluarga kami ya Bapa untuk dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa sehingga kami dapat mengerti dan firman-Mu dapat menjadi suluh bagi langkah kaki kami ya Bapa. Bapa, turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin.
Bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai dengan 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantar orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kisah Para Rasul adalah bagian kedua dari karya penulisan Injil Lukas. Penulis Kisah Para Rasul hendak menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi penyebar luasan Injil Yesus ke seluruh dunia. Namun, ini baru sebagian dari kisahnya Bapak Ibu. Kisah Para Rasul juga menceritakan bagaimana jemaat perdana bergulat untuk menentukan siapa yang dapat menjadi anggota umat Allah. Oleh karena anggota jemaat perdana adalah orang-orang Yahudi, wajar jika banyak dari antara mereka yang berpikiran amanat Yesus hanya ditujukan bagi orang-orang Yahudi. Satu hal yang khas dan penting dalam Kisah Para Rasul itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dengan kuasanya ke atas orang-orang yang percaya. Dan dengan Roh Kudus juga menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus datang untuk mengajak segala bangsa dan suku-suku bangsa menjadi bagian umat Allah. Tentunya kita semua mengenal Paulus yang sebelum berjumpa dengan Yesus disebut Saulus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Cerita ini kita bisa baca dari Roma 11 ayat 13. Ia membuat usaha yang luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya perpisahan. Baik perpisahan dengan teman, keluarga, maupun dengan pacar. Terkadang perpisahan menyisakan kesedihan yang teramat dalam. Terkadang juga mengakibatkan rasa takut kehilangan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengalami perpisahan Ibu Bapak. Perpisahan dengan manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Atau perpisahan Yesus dengan murid-muridnya ketika dia harus terangkat ke sorga. Saya sendiri mengalami, saya dan keluarga saya mengalami ketika dua adik saya harus berangkat ke luar negeri. Yang pertama karena pekerjaan dan yang kedua karena harus magang. Adik saya yang pertama Joanna itu bekerja sebagai pramugari Singapore Airlines dan adik saya yang kedua Harvey harus magang selama 3 tahun ke Jepang. Tentunya ketika keluarga kami harus mengalami perpisahan itu ada rasa sedih, ada rasa takut, ada rasa khawatir. Karena pada saat itu komunikasi masih belum sebaik sekarang. Sekarang apapun bisa dilakukan secara cepat, secara mudah.
baik itu melalui WhatsApp, melalui Line, melalui Google Hangout, Zoom bahkan sekarang yang sangat terkenal, sehingga sangat memudahkan untuk dapat berkomunikasi walaupun kita berbeda daerah, berbeda negara, dan berbeda tempat, Ibu Bapak. Tapi ketika adik saya pertama kali harus berangkat ke Singapura, pada saat itu komunikasi masih susah dan relatif mahal. Menghubungi beliau pun mahal apabila dilakukan melalui handphone. Sehingga waktu itu mama saya akhirnya memutuskan untuk belajar, sehingga mama saya adalah salah satu lansia yang menurut saya yang tidak gaptek. Jadi mama saya itu punya Line, punya Instagram, punya YouTube, punya WhatsApp group. Bahkan dulu ketika adik saya Hardi ada di Jepang bisa menggunakan Kakao Talk, dan itu udah nggak dipakai lagi, Bu Bapak. Jadi berbagai macam cara dilakukan untuk dapat membuat komunikasi tetap berlangsung. Karena kekhawatiran di negara lain, apakah anaknya akan sehat, apakah anaknya akan bahagia gitu kan. Nah, karena itulah perpisahan menjadi suatu momen yang menyedihkan, yang membuat kekhawatiran yang datang. Sebuah perpisahan biasanya dilalui dengan kesibukan, berbagai kegiatan seremonial, dan seperti yang saya bilang, kesedihan. Tetapi berbeda dengan Paulus, Ibu Bapak. Ketika kita membaca tadi di ayatnya, Paulus justru sibuk terus melakukan pelayanannya. Dalam detik-detik menjelang perpisahannya di jemaatnya, ia malah terus-menerus mengajar dan melayani melalui perjamuan kudus. Bahkan Ibu Bapak melakukan mukjizat. Padahal esok harinya ia harus melakukan perjalanan cukup panjang selama 2 hari menuju Miletus. Tentunya pada zaman Rasul Paulus, sarana transportasi tidak semudah sekarang. Pesawat dengan cepat menjangkau negara lain atau daerah-daerah lain, Ibu Bapak. Pada saat itu Paulus harus melakukan perjalanan 2 hari menuju Miletus. Pada waktu itu, ketika malam hari sebelum keberangkatannya dia, lampu-lampu yang menggunakan minyak dinyalakan sehingga asap panasnya naik mengepul. Pada ayat 9 sampai 12 digambarkan ada seorang anak muda yang bernama Eutikus. Ia ikut duduk mendengarkan pengajaran Paulus di tempat yang tinggi. Ia duduk di lantai 3 pada saat itu ya Bapak Ibu. Hawa panas yang naik membuat ia semakin mengantuk saat mendengarkan khotbah Paulus. Eutikus akhirnya terjatuh dari lantai 3 yang tadi saya sebutkan, tempat Paulus mengajar. Peristiwa ini sangat menggoncangkan orang-orang yang hadir pada saat itu dan juga sempat membuat Paulus berhenti mengajar karena Eutikus yang terjatuh disebutkan atau dikabarkan meninggal dunia. Paulus kemudian turun dan menghampiri Eutikus. Ia merebahkan diri dan mendekap Eutikus. Orang-orang yang hadir yang pada saat itu kaget dan syok, bahkan membuat keributan. Bapak Ibu tentunya bisa membayangkan apabila di suatu tempat ada yang jatuh dari lantai 3 dan tentunya orang-orang di sekitarnya akan sibuk dan bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi ketika mendengar bahwa orang tersebut meninggal, Ibu Bapak. Tapi Paulus menghentikan keributan tersebut dan bilang, stop. Lalu dia mendekati Eutikus dan mendekap Eutikus. Dan Paulus bilang bahwa Eutikus hidup, dia belum mati. Tentunya orang-orang di sekelilingnya kaget, syok, tapi ada sukacita di situ. Ada kegembiraan karena ternyata Eutikus tidak meninggal, Ibu Bapak. Dia masih hidup. Ketika setelah Eutikus dinyatakan hidup, orang-orang lalu mengantarkan ke rumahnya dan Paulus masih terus melakukan pengajarannya sampai fajar menyingsing, sampai dia berangkat. Di sini kita melihat bahwa Allah memberikan kuasa dan kekuatan supaya Paulus dapat melakukan dan menghidupkan kembali Eutikus. Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada Petrus yang juga telah melakukan mukjizat membangkitkan Tabita. Ibu Bapak tentunya tahu, Tabita adalah seorang perempuan yang suka melakukan pelayanan, perbuatan baik untuk orang-orang miskin. Dia suka memberikan sedekah, membuat pakaian untuk orang-orang miskin. Sehingga ketika Tabita dibangkitkan kembali oleh Petrus, ada rasa sukacita, ada rasa gembira oleh orang-orang di sekelilingnya. Demikian juga yang dilakukan Paulus, melakukan hal yang sama dengan kuasa Tuhan. Dan kedua murid Tuhan
Tuhan Yesus ini dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para ahli menyatakan bahwa suatu peristiwa yang luar biasa, baik itu konteksnya kesedihan atau kebaikan, lebih mudah kita ingat. Apabila kita bertemu dengan seseorang dan tidak ada peristiwa yang luar biasa, kadang-kadang kita suka lupa siapa nama orang tersebut. Apabila kita berbicaralah mengenai tahun 2020. Setelah pandemi ini berakhir, ini berangan-angan ya Bapak Ibu ya. Orang bertanya, apa yang terjadi di 2020? Tentu orang akan semua mengatakan bahwa COVID-19, pandemi COVID-19. Karena itu semua dialami oleh tiap-tiap orang. Tapi apakah ada orang yang mengingat bahwa ternyata di tahun yang sama Indonesia merdeka 75 tahun? Mungkin ada. Tetapi kebanyakan dari orang akan menjawab bahwa pandemi COVID-19. Karena itu adalah peristiwa yang melekat, hebat, yang membuat dampak perubahan di kehidupan kita. Baik itu secara baik maupun itu secara negatif, Bapak Ibu. Tetapi berbeda dengan kejadian yang dibaca malam hari ini. Tentunya peristiwa ini tidak mudah dilupakan oleh semua orang yang ada di sana. Dan bahkan akan jadi pembicaraan saya yakin dari generasi ke generasi. Dalam perikop ini, kita juga belajar bahwa perpisahan harusnya menghasilkan kuasa yang besar. Seperti Elia yang harus berpisah dengan Elisa, yang mengakibatkan Elisa mendapat kuasa 2 kali lipat dari Elia. Perpisahan terkadang justru juga menyelamatkan hidup kita. Contohnya, apabila kita terjerat dalam pergaulan yang tidak baik. Nah, perpisahan justru merupakan hal yang baik karena kita akhirnya melakukan perubahan dalam hidup kita, menjadi orang yang lebih baik. Kita menjauhkan dari hal-hal negatif dan buruk. Perpisahan juga memurnikan hati kita, Ibu Bapak. Suatu kesempatan buat kita untuk mempunyai hati yang benar-benar murni di hadapan Tuhan. Pusat hidup kita, kesempatan untuk bergantung kepada Tuhan, kesempatan untuk membentuk karakter yang lebih kuat, karena dalam kehidupan ini kita yakin bahwa Tuhan satu-satunya kekuatan kita. Perpisahan juga memultiplikasikan gaya hidup Allah yang mau supaya kita saling mengasihi dan saling membangun. Ia menginginkan kita untuk memultiplikasikan dirinya, terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Penyertaan Tuhan selain memampukan Paulus memiliki semangat melayani yang terus berkorban, juga dinyatakan dengan menghidupkan kembali anak muda yang jatuh di lantai 3. Dan itu membuat jemaat di sana merasa bahagia dan akhirnya membuat mereka menjadi penuh dengan sukacita untuk dapat melayani orang-orang yang belum mendengar Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak, kita semua adalah makhluk sosial. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, bertetangga, di dalam pelayanan kita, tentunya perbuatan baik akan meninggalkan bekas yang baik juga. Saya ingat di tahun 80-an ketika keluarga kami pertama kali pindah ke daerah Kalibata. Di sini masih wilayah Betawi, Bapak Ibu, di mana kebanyakan mayoritas itu adalah Islam. Tapi itu tidak menghentikan mama saya untuk selalu berbuat baik. Dan itu membekas di hati orang-orang di sana, Ibu Bapak. Saya ingat waktu saya zaman kuliah, ada suatu malam saya pulang malam. Dan pada saat itu ada gerombolan orang memang sedang mabuk di Jalan Kalibata Utara 1 atau di gang masjid di saat itu disebut. Tetapi ada seseorang yang bilang, jangan gangguin anak itu, karena itu anaknya Tante Melda. Jadi mama saya disebut Tante Melda. Kenapa? Karena ada kesan baik yang dilakukan oleh mama saya, sehingga membekas di anak tersebut. Walaupun mungkin dia saat itu terlibat dalam pergaulan yang buruk, tapi ingatan itu membekas sehingga pada saat itu karena kuasa roh Tuhan juga, saya tidak diganggu walaupun saya pada saat itu pulang malam dan banyak gerombolan pemabuk. Di GIPWIB juga ada banyak para pelayan Tuhan atau pendeta yang juga telah diutus ke berbagai penjuru tanah air dalam periode 4-5 tahun. Dalam setiap momen pengutusan, masing-masing jemaat memiliki kesan yang berbeda-beda. Namun demikian, yang paling penting adalah setiap jemaat mengalami pertumbuhan, Bapak Ibu. Makin giat di dalam pelayanan juga semakin mengasihi Tuhan Yesus.
Jemaat mendapatkan penghiburan dari setiap pelayan yang Tuhan utus. Dari perpisahan ini, kita sama-sama belajar arti sebuah pertemuan, Bapak Ibu. Karena itu, belajarlah untuk menghargai setiap pertemuan. Sekecil apapun itu, jangan saling menyakiti dalam setiap pertemuan kita. Sebaliknya, belajarlah untuk saling mengasihi dan saling membangun dari setiap pertemuan. Perikop malam ini memberikan pelajaran penting bahwa kualitas perjumpaan lebih penting. Memberikan manfaat bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan kesan baik dan positif yang bermakna yang kita berikan itu adalah Alkitab yang terbuka dari diri kita. Dalam hidup beriman selaku orang percaya, hendaklah kita memiliki hati yang mau diajak dan rindu bersekutu, dikuatkan dan dihiburkan. Sebaliknya, bila kita menjauhkan diri dari persekutuan dan meninggalkan pengajaran, maka akan membuat diri kita menjadi lemah dan tidak mengalami pertumbuhan. Demikianlah perikop malam hari ini, Bapak Ibu. Ingatlah bahwa hidup kita ini adalah Alkitab yang terbuka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk meresponi firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyikan nyanyian umat dari Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemara. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami telah diajarkan arti penting dari perpisahan, yaitu pertemuan ya Bapa. Pertemuan di mana kami dapat melakukan perbuatan yang baik, yang dapat diingat oleh orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Biarkan kami dapat menjadi Alkitab yang terbuka, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini ya Bapa, bagi bangsa Indonesia ya Bapa. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Joko Widodo, bagi para pemerintahan kami baik yang di pusat maupun di daerah ya Bapa. Engkau tahu permasalahan dan pergumulan bangsa ini hadapi, juga bangsa-bangsa lain hadapi, yaitu pandemi COVID-19 ya Bapa. Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga apapun, keputusan apapun yang mereka buat hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa Bapa. Engkau berikan
dan tuntaskan pandemik ini segera berakhir ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi garda terdepan kami ya Bapa, bagi para dokter dan bagi perawat ya Bapa, yang saat ini sedang berjuang dengan maksimal untuk dapat menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit ya Bapa. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, juga hati yang penuh sukacita dalam merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19. Engkau berkati juga pasien-pasien yang sedang sakit ya Bapa, sehingga mereka dapat melawan penyakitnya, sehingga mereka dapat kembali pulang ke rumahnya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat GPIB Eklesia dari sektor 1 hingga sektor 6 Bapa. Engkau tahu pergumulan hidup yang sedang mereka alami ya Bapa, terutama untuk masalah ekonomi, baik itu karena mereka terdampak akibat di PHK maupun karena mereka dipotong gajinya ataupun hal lainnya Bapa. Engkau berikan mereka rezeki, Engkau berkati hidup mereka, biarkan mereka selalu Engkau pimpin, biarkan Engkau menjadi pegangan hidup mereka dalam mereka menjalani hari-hari mereka ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah juga bagi orang-orang yang sedang sakit ya Bapa, terutama anak-anak-Mu yang sedang berada di rumah sakit ya Bapa, terkhusus untuk Ibu Valeri Pasandaran dan juga Bapak Utomo Supardan ya Bapa. Engkau berikan mereka kekuatan dalam pemulihan mereka. Engkau berkati proses yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menyembuhkan mereka ya Bapa. Biarkan mereka dapat sehat kembali dan berkumpul bersama dengan keluarga kembali. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang berada di rumah, yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit ya Bapa. Terkhusus kami berdoa bagi Bapak Effendi Pasandaran dan juga Bapak Hasibuan ya Bapa. Engkau berikan kesehatan kembali ya Bapa. Engkau tabib yang ajaib ya Bapa. Engkau berkati mereka sehingga mereka dapat kembali sembuh ya Bapa, dan dapat beraktivitas kembali ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak kami ya Bapa, dan juga cucu kami yang sedang belajar di rumah saja ya Bapa. Engkau berkati mereka, Engkau berikan mereka kepintaran ya Bapa. Engkau berikan mereka tetap keinginan untuk dapat belajar dengan rajin walaupun di rumah saja ya Bapa. Biarkan anak-anak-Mu ini dapat menjadi generasi-generasi yang pintar ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi gereja-Mu GPIB Eklesia ya Bapa, bagi pelayan-pelayan-Mu Bapak Pendeta Hendrik Altiwo dan juga Ibu Pendeta Nova Manahampi dan juga Vikaris Davis Hiti. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam melayani, terutama dalam masa-masa pandemik saat ini ya Bapa. Engkau berkati hidup mereka dan setiap hal yang mereka lakukan ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh permasalahan, seluruh sukacita kami juga di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Umat Allah yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengan nats dalam Alkitab 2 Korintus 9 ayat 6-8 yang menyatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu.
supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber berkat dan kehidupan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada malam ini sebagian kecil berkat yang kami terima, kami bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Kudus dan sucikan persembahan ini, sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk terus bersaksi menghadirkan damai bagi setiap orang. Kita percaya bahwa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukannya di dalam keluarga, persekutuan, dan di tengah-tengah masyarakat. Nyanyian umat, Kita Bakti 120 bait 1. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat ilahi.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.